Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa lancar dilakukan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita mulai berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini tidak ada yang izin sakit atau izin tidak masuk ya. Berarti masuk semua. Oke, siap. Sebelum itu persiapkan diri kalian, keluarkan buku Aqidah Akhlak kelas 3 dan alat tulis di atas meja. Masukkan buku-buku yang tidak perlu. Sudah semua? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada Allah. Ada yang bisa menyebutkan rukun iman itu ada berapa sih? Ada yang masih ingat? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu sekarang kita akan belajar mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, sudah siap belajar hari ini? Pintar sekali, semangat. Kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu yang banyak, kita bisa mengetahui dan lebih banyak bersyukur mengenai nikmat-nikmat Allah, kemudian karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu siapa sih malaikat itu? Betul sekali, malaikat itu salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi beriman kepada malaikat itu apa sih? Jadi beriman kepada malaikat Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati atas keberadaan makhluk Allah, yaitu malaikat, sebagai ciptaan Allah yang diutus untuk melakukan atau melaksanakan segala perintahnya. Dan beriman kepada malaikat Allah itu hukumnya fardu ain. Ada yang tahu apa itu fardu ain? Betul sekali, fardu ain berarti wajib bagi seluruh umat Islam. Tadi kan disebutkan bahwa malaikat merupakan salah satu dari ciptaan Allah. Nah, di antara ciptaan Allah yaitu ada malaikat, jin, dan manusia. Nah, makhluk-makhluk Allah ini diciptakan dari sumber yang berbeda-beda. Menurut hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam atau manusia diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita bisa ambil pengetahuan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Oke, selanjutnya Ibu ada video. Silahkan dipelajari, didengarkan, dan diamati dengan baik isi dari video tersebut ya. Oke, selamat menonton. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu?
Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Jadi dari video yang telah kita lihat bersama-sama tadi, ada 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita sebagai umat Islam ketahui. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Itu diberikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul tersebut. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas untuk membagi rezeki. Jadi rezeki yang diberikan kepada semua makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini diberikan melalui perantara malaikat Mikail. Itu malaikat Israel atau malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Israfil, malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala saat hari kiamat kelak. Kemudian yang kelima ada malaikat Rokib atau malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Selanjutnya yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid ini bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Jadi sekecil apapun perilaku buruk kita, itu malaikat Atid bersiap untuk mencatat amal yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini bertugas untuk menanya dalam kubur. Jadi setelah manusia meninggal dan dikuburkan, malaikat Mungkar dan Nakir akan muncul untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka, dan malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga. Nah, malaikat Allah merupakan salah satu makhluk yang mulia, di mana malaikat Allah ini memiliki sifat-sifat yang tidak semua makhluk miliki. Nah, di antara sifat-sifat tersebut, yang pertama yaitu malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur seperti yang manusia lakukan. Yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat itu tidak bisa digolongkan ke dalam laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi malaikat ini selalu patuh, tunduk, dan taat terhadap perintah Allah dan tidak pernah melakukan hal yang menyimpang dari perintah Allah. Kemudian selanjutnya, malaikat ini bisa menjelma bentuk seperti yang dikehendakinya. Jadi malaikat Allah ini bisa berubah bentuk atau berubah wujud sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya seperti malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini pernah dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat Jibril pernah menemui Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW berupa dengan wujud sebagai seorang laki-laki yang tampan. Kemudian selanjutnya sifat Allah yang kita harus ketahui yaitu malaikat ini tidak memiliki ayah ataupun ibu.
malaikat selanjutnya yaitu tidak pernah berbohong. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa malaikat itu selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah membangkang dari perintahnya. Malaikat Allah ini juga tidak pernah berbohong. Kemudian malaikat juga tidak memiliki hawa nafsu, jadi tidak ada keinginan untuk membangkang atas perintah yang diberikan. Kemudian malaikat juga selalu beribadah dan bertasbih kepada Allah, selalu bersyukur, bahagia, dan mendoakan makhluk yang lain. Jadi seperti saat manusia berdoa memohon kepada Allah, menyebut asma Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat tidak pernah sombong dan selalu berbuat baik. Nah, dari sifat-sifat malaikat yang telah disebutkan tadi, kita ketahui bahwa malaikat itu merupakan makhluk Allah yang sangat mulia. Jadi kita sebagai manusia wajib mengimani ciptaan Allah, baik itu dari malaikat, jin, dan makhluk ciptaan lainnya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu berkata jujur. Yang kedua, patuh dan taat kepada segala perintah Allah. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, agar apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu tidak menyakiti hati orang lain ataupun kita secara tidak sadar melakukan dosa. Kemudian menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, itu merupakan salah satu sifat terpuji yang mana sifat terpuji itu juga mencerminkan bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah dan taat kepada perintah Allah, yaitu selalu berperilaku yang baik. Kemudian rendah hati, beribadah dan memohon ampun hanya kepada Allah, serta bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya kita belajar iman kepada malaikat ini? Jadi hikmah beriman kepada malaikat Allah ini sangat-sangat banyak. Di antaranya yaitu kita sebagai manusia bisa mengetahui bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah itu sangat luas sekali. Terlihat dari ciptaan-ciptaannya yang banyak dan sangat luar biasa. Kemudian kita sebagai manusia bisa bersyukur kepada Allah karena perlindungan dan perhatian yang diberikan oleh Allah melalui perantara malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga yaitu selalu mengingat untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Kemudian selanjutnya yaitu tidak merasa sombong, karena kita sebagai manusia menyadari bahwa makhluk ciptaan Allah itu tidak hanya manusia, tetapi juga ada ciptaan-ciptaan lainnya yang memiliki sikap-sikap dan sifat yang sangat mulia. Kemudian kita sebagai manusia juga bisa mengambil hikmah untuk rajin beribadah dan mencari bekal untuk akhirat, karena malaikat pencabut nyawa yaitu malaikat Israel bisa datang kapan saja, karena kita tahu bahwa malaikat Israel ini bertugas untuk mencabut nyawa manusia kapanpun waktu yang telah diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan beranggotakan 5 orang di setiap kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua ya. Nah, di sini ibu akan membagikan lembar kerja berisikan nama-nama malaikat dan juga tugas-tugas malaikat secara acak untuk nantinya kalian bisa menghubungkan nama malaikat beserta tugasnya dengan benar. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah disampaikan semua dan kita pelajari bersama-sama. Tadi kita sudah belajar banyak sekali materi ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan kita tadi belajar apa?
belajar mengenai pengertian malaikat, kemudian pengertian beriman kepada malaikat, kemudian hukum beriman kepada malaikat. Ada yang masih ingat hukum beriman kepada malaikat ini? Hukumnya apa? Betul sekali, beriman kepada malaikat dihukumi fardu ain atau wajib bagi seluruh umat muslim. Kemudian ada nama-nama 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Ada yang masih ingat siapa saja malaikat Allah yang wajib diketahui beserta tugasnya? Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal yang baik. Yang keenam, malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal yang buruk. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas untuk menanya dalam kubur. Nah, yang menanya dalam kubur ini malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Jadi dua malaikat ini tugasnya sama ya, untuk menanya dalam kubur. Kemudian yang kesembilan, ada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga neraka. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga. Pintar sekali, tepuk salut, jempol, jempol, salut. Pintar semua. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita bisa akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jangan lupa belajar di rumah. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.